Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita dari minggu kemarin. Kemarin kita telah mencoba mempelajari teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita masuk topiknya ukuran gejala pusat dan gejala letak. Katakan ada sekumpulan data ya. Kalau kita olah akan ada ukuran-ukuran tertentu atau nilai-nilai tertentu. Itu ada dibagi dua, ukuran gejala pusat, nanti ada istilahnya rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata harmoni, modus, dan kuartil. Sedang ukuran gejala letak, median, kuartil, desil, dan persentil. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baiklah, kita coba dulu dari data tersebar atau data tunggal. Yang pertama, nanti ada yang keduanya data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kita bicarakan dulu data tersebar atau data tunggal. Contoh soal, jika diketahui sekumpulan data sebagai berikut. 19, 16, 20, 15, 19, 16, 19, 20. Katakanlah ini dia. Dari kumpulan data ini, kita ingin tahu berapa rata-rata hitung, rata ukur, harmonis, kuartil, modus. Dan berapakah median, kuartil, desil, persentil, rentang antar kuartil, dan rentang semi kuartil. Ini yang kita coba cari dari data-data yang ini. Baiklah. Kalau rata-rata hitung ini biasa, kalau ini lambangnya rata-rata itu diberi X, garis di atas ini dibaca X bar, rata-rata hitung, atau X bar, rumusnya adalah sigma XI per N. Berarti seluruh data yang tadi, data yang ini kita jumlahkan, dibagi dengan N. N ini banyak data, N ini banyak data. Berarti kalau kita jumlahkan data tadi semuanya, dari 19 sampai ke 17 ini 151, bagi 8. Dapat 17,625. Nah, kalau menggunakan kalkulator, ada kalkulator yang saya berikan dalam PDF-nya. Gunakanlah kalkulator yang setipe dengan itu, yang saya berikan dalam PDF itu. Kalau menggunakan kalkulator, membuat program statistik, tekan mode, tekan SD, tekan angka 2. Tekan mode, tekan angka 2 akan keluar SD. SD ini artinya standar deviasi. Nah, ini kita lihat, oke. Di kalkulator yang kita gunakan tipenya ini, setipe ini. Nah, tadi saya katakan tekan mode itu ini dia. Tekan mode, tekan angka 2. Nah, nanti di layarnya ini akan keluar SD, standar deviasi. Berarti itu kita telah membuat program standar deviasi. Nah, kalau kita terima kan, program standar deviasi yang dah. Jadi tekan mode, tekan 2 itu aja. Langkah keduanya masukkan data. Datanya data yang tadi. Data yang pertama tadi 19, data 19 M plus. Data yang kedua tadi 16 M plus. Sampai terakhir nanti 17. Data yang tadi. Yang 8 bawah tadi. Nah, kita kalau di kalkulatornya berarti 19 biasa saja. M plus itu ini. Kemudian data yang kedua 16, 1, 6, M plus. Begitu aja masukkannya. Yang ketiga 20 M plus. Sampai terakhir nanti adalah 17 M plus. Nah, kalau data itu sudah masuk, berarti data itu sudah disimpan dalam kalkulator. Nah, kemudian mencari rata-rata hitung atau akibat ditentukan dengan cara. Lakukan aja operasi shift 21 sampai dengan keluar nilai ini. Jadi kalau kita anukan, shift 21 itu adalah shift ini, shift tekan angka 2, tekan angka 1, sama dengan. Keluarlah nilai 17,625. Ini sama dengan rumus yang kita gunakan. Nilainya hasilnya sama. Jadi kalau ini menggunakan rumus, kalau ini kita menggunakan kalkulator. Nah, yang pertama, inilah, oke, kita masuk ke yang kedua, rata-rata ukur. Mencari rata-rata ukur jika dibandingkan tiap dua buah data berukuran tetap, hampir tetap, rata-rata ukur lebih baik daripada rata-rata hitung. Katanya seperti itu, kalau tetap. Tapi kalau rumus rata-rata ukur itu ada dua. Yang pertama adalah U akar. Nah, di sini bilang pokok akarnya N, banyak data. X1 dikali semua data itu dikalikan. Kalau kita cobakan data kita tadi, U akar di sini 8, 19 kali 16 kali 20 kali sampai akar 17. Ini 8 miliar. Tidak temukan dalam kalkulator. Di kalkulator aja ini tidak bisa Anda cari. Ini saya lakukan dengan komputer. Pangkat akar
bilang pokok 8 ini sama dengan pangkat 1/8. Anda lakukan lagi, dapat nilai ini, Anda pangkatkan 1/8, dapat 1754. Ini agak jarang digunakan rumusnya, bagus menggunakan rumus log. Yang kedua itu rumusnya log U. Log U itu adalah sigma log XI per N. Berarti setiap nilai X tadi, X yang 19, 16, 20 itu ya, dilogkan semua, jumlahkan. Log 19, log 16, nah, dalam bentuk log. Sampai log ke 17. Data terakhir ke 17. Jumlahnya Anda lakukan itu dapatnya 9,9521 bagi N. Bagi N dapat nilainya 1,244. Ini nilai log U. Nilai log U. U-nya anti-log kan. Anti-log kan dalam kalkulator tekan shift log. Nah, itu anti-log ya, shift log. Nah, nanti Anda tekan setelah dapat ini Anda tekan shift log akan keluar nilai ini. 17,54 sama dengan rumus yang kita gunakan yang ini. 17,54. Tapi rumus ini lebih sering digunakan daripada rumus yang ini. Atau menggunakan kalkulator. Kalau menggunakan kalkulator, buat program statistik mode 2, tetap mode 2 tadi. Keluar SD. Kemudian masukkan data. Nah, datanya membedakan dengan tadi, data 19 tadi dimasukkan dengan log 19 M+. Jadi kalau kita anukan, log tekan 19 baru M+. Yang kedua, log N16 M+. Yang ketiga, log 20 M+, dan seterusnya sampai ke 17. Kalau itu sudah dapat dan Anda masukkan, maka rata-rata ukur ditentukan dengan cara SIP 12. Nah, tekan aja SIP 12 bagi SIP 13 sama dengan. Sudah itu SIP log sama dengan. Jadi SIP 12 kalau kita anakan SIP 12 bagi SIP 13. Nah, SIP ini dia SIP 12 tekan bagi SIP 13 sama dengan apa katanya lagi tadi? SIP 13 sama dengan SIP log. Nah, tekan SIP yang terakhirnya sudah SIP 13 sama dengan SIP log sama dengan. Nah, dapatlah rata-rata ukur. Ikut saja perintah yang ini. Akan dapat nilainya 17, U-nya itu 17,54 sama dengan yang tadi. Tadi juga dengan rumus pertama dapatnya ini 17,54, rumus kedua dengan rumus log ini dengan menggunakan kalkulator juga hasilnya sama, 17,54. Itu rata-rata ukur. Yang ketiga, rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis itu rumusnya ini, H sama dengan N dibagi dengan sigma. Sigma ini artinya jumlah. Sigma 1 per XI. Jadi setiap nilai X itu diseparkan. Kalau kita cari secara manual, berarti 8 1/19 ditambah 1/16 ditambah 1/20, yang terakhir nanti 1/17. Jumlahkan itu dapatnya ini 0,4584. Nah, dia N 8 dibagi dengan ini dapatnya 17,45. Inilah nilai rata-rata harmoni. Nah, kalau dengan kalkulator Anda lakukan, buat program sama aja, program SD juga, cuma cara memasukkan data yang beda. Di sini 19 X pangkat min 1 M+. Nah, ini dia. X rata-rata harmonis. Ya, rata-rata program mode 2, ya ini. 19, ya, oke. Kita lihat kembali. Rata-rata mode itu 19 X pangkat min 1 ini dia. Yang ini, nilai yang ini. Tekan aja. Jadi 19 X pangkat min 1 M+. Itu baru. Yang kedua, 16. Tekan 16 X pangkat min 1 M+. Yang ketiga, 20. Tekan 20 X pangkat min 1 M+. Nah, begitu seterusnya. Sampai habis. Nilai yang terakhir 17. Nah, rata-rata angka ketiga, rata-rata harmonis ditentukan dengan cara
SIP 13 bagi SIP 12 sama dengan. Nah, itu aja lakukan. SIP 13 bagi SIP 12. Jadi kalau kita anukan SIP ini SIP 13 12 dibagi dengan SIP 12 sama dengan. Maka akan dapat nilai rata-rata harmonis 17,45, sama juga dengan yang tadi. Nah, Anda menggunakan kalkulator juga boleh, menggunakan rumus juga boleh. Kemudian yang selanjutnya ada rata-rata kuadratis, disingkat dengan NRK. Rumusnya akar dari sigma XI kuadrat per N. Berarti setiap nilai X itu dikuadratkan. 19 dikuadratkan, 16 dikuadratkan, 17, 20 dikuadratkan, 15 dikuadratkan, sampai yang terakhir 17 dikuadratkan. Kalau Anda kuadratkan itu semua, dimulakan dapatnya ini. Bagi 8. Kemudian diakarkan, dapatnya 17,3. Inilah nilai rata-rata kuadratis, 17,71. Kalau menggunakan kalkulator, sama, mode 2 juga, memasukkan data sama dengan rata-rata ukur, rata-rata hitung, pakai biasa saja, cuma mengeluarkan rata-rata kuadrat itu, rata-rata kuadratis ditentukan dengan cara operasional mengeluarkan datanya yang beda. SIP 11 bagi SIP 13 sama dengan akar sama dengan. Nah, ini guna. Cara rata-rata kuadratis dapat ditentukan dengan caranya ini yang beda. Cara mendapatkan nilai ini. Memasukkan datanya sama dengan rata-rata ukur. Nilainya nanti akan sama 17,71. Selanjutnya, nah ini yang modus itu data yang sering muncul. Kalau kita perhatikan dari data kita tadi, yang sering muncul itu 19 itu ada 3. 16 1, 21, 15 1, 16 2, 17 1. Yang paling banyak yang sering muncul itu adalah angka 19. Maka modusnya adalah 19. Modus adalah data yang sering muncul. Selanjutnya kita coba mencari nilai median, kuartil, desil, dan persentil. Itu satu buat karena mencarinya hampir sama. Untuk mencari median, kuartil, desil, dan persentil, langkah-langkah untuk menentukan nilai ini adalah langkah-langkah untuk menentukan nilai median, kuartil, desil, dan persentil itu adalah urut data dari yang kecil ke yang besar. Jadi data soal kita tadi dari 19 itu kita urut dari yang kecil. Yang paling kecilnya 15. Kemudian 16 ada 2, 17 1, 19 3, 21. Nah, ini kita urut dari yang besar ke yang kecil. Nah, kemudian baru kita tentukan. Kita ingin mencari median. Katakannya tadi urut katanya. Langkah kedua tentukan letak. Nah, tentukan letak. Letak itu nilai letak median. Sama dengan rumusnya setengah N tambah 1. Karena median itu dibagi 2. Maka letak median itu setengah N tambah 1. Nah, N-nya ada 8, tambah 1, 9, kali setengah, 4 setengah. Nah, itu letak. Jadi letak itu 4, data keempat lebih setengah. Nah, caranya nilai mediannya adalah ambil 4 ini data keempat, ditambah yang setengah itu kita jadikan 0,5, dikali dengan data kelima dikurang data keempat. Data kelima dikurang dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 19 kurang 17. Nah, ini dia. Data kelima 19, data ke-17, data keempat 17 dikurang 2 kali setengah. 1 ditambahkan ke sini 18. Berarti nilai median itu 18. Data keempat kita hasil dari data ini. Berarti ini data keempat berlebih 0,5. 0,5 itu diambil di atas data keempat dikurang dengan data keempat. Nah, kita coba. Kalau median itu hanya 1. Kalau dibagi 2, data itu hanya di tengah-tengahnya hanya 1. Kita coba kuartil. Kita lihat kuartil. Sama juga tadi. Kuartil itu artinya dibagi 4. Kuartil itu hanya ada 3. Kalau bagi 2, median itu hanya 1. Dibagi 2, mediannya hanya 1. Dibagi 4, kuartil itu hanya 3. Nah, lihat. Letak kuartil pertama misalnya. Kalau rumus umumnya I per 4 kali N tambah 1. Karena
kuartil pertama 1/4 jadinya. 1/4 tambah 8 tambah 1. Ini kita kalikan dapat 2,25. 2,25 berarti data kedua ditambah dengan 0,25 dari data dilebihkan 1 data ketiga dikurang dengan data kedua. Kebetulan data ketiga 16. Data kedua juga 16. 16 0 dikalikan 0 sehingga dia tetap 16. K1-nya 16. Nah, coba perhatikan untuk kuartil kedua. Berarti di sini 2/4. Nah, sama 4,5. Kalau 4,5 berarti data keempat. Ditambah dengan setengah. Nah, kelebihan yang ini. Data kelima dengan data kedua. Data kelima tadi 19, data kedua 17. Ini 2 kali 1 dapat 18. Hampir sama dengan median di tengah-tengah. Kemudian kita coba lagi. Kuartil ketiga. Kuartil itu, kalau kuartil itu hanya ada 3. 3/4. 3/4 berarti 8 tambah 1 dapat 6,75. Jadi nilai kuartil ketiga itu adalah data ke-6. Lihat data ke-6 nanti ditambah dengan 0,75 dikali data ke-7 dikurang dengan data ke-6. Data ke-6 itu 19. Dikali 0,75 dari sini ditambah dengan 0,75 dikali dengan data ke-7 juga 19. Data ke-6 juga 19, 19 kurang 19, 0, berarti tetap juga kuartil ketiga itu nilainya 19. Selanjutnya, desil. Nah, kalau desil itu pembaginya 10. Desil itu hanya ada 9. Desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak ada. Sama dengan kuartil bagi 4. Kuartil itu hanya ada 3, 1, 2, 3. Median itu hanya 2. Median itu cuma ada 1. Kita katakan letak desil ke-6, berarti 6/10. Nah, itu saja. Kali 8 tambah 1, 5,4. Berarti data ke-5 ditambah dengan 0,4, kali dengan data ke-6, dikurang dengan data ke-5. Nah, data ke-5 itu 19, dikali 0,4, data ke-6 juga 19, kurang 19, dapat ini dia. Persentil itu sama. Cuma pembaginya 100. Kalau persentil ke-20 berarti 20/100. Caranya sama aja dengan yang tadi. Persentil itu bagi 100, persentil itu hanya ada 99. Ada yang 100 tidak ada. Sama dengan desil, desil itu bagi 10, 10 nggak ada, cuma ada 9. Kalau persentil ada 99, 100 nggak ada. Itu cara mencari median kuartil, desil, persentil. Kemudian rentang antar kuartil. Nah, ini rak, singkat dengan rak. K3 ini kuartil nih. Kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama. Jadi kalau rak kita harus cari kuartil ketiga dan kurang dengan kuartil ke-1. Kalau rentang semi kuartil setengah rak, berarti nilai kalau raknya dapat kali setengah dapat 1,5. Soal latihan 2, tolong dikerjakan nanti kalau bisa di dalam perkuliahan ya. Jawab soal ini akan kita coba bahas. Soal latihan 2A dan soal latihan 2B. Saya nggak akan sekarang. Sekarang saya lanjut dulu B, data berkelompok. Kalau tadi kita bicara data tunggal atau data tersebar. Sekarang kita masuk data berkelompok. Data berkelompok itu jika diketahui data sajian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi di bawahnya. Kalau tabel distribusi frekuensi kan ini aja sebenarnya. Kelas interval, frekuensinya berapa, nah frekuensinya jadi diketahui soalnya. Kalau tanda kelas kemarin kita sudah belajar. Tanda kelas itu apa? Ujung bawah ditambah dengan ujung atas. Bagi 2, nah, dapat 63. Ini adalah tanda kelas untuk nilai XI. Menjadi nilai XI. 66 tambah 70. Bagi 2, 68 dia. Jadilah tanda kelas dari masing-masing ini. 91 tambah 95 bagi 2, 93. Dapatlah tanda kelas. Tanda kelas ini kita jadikan nilai X.
XI untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Nanti boleh, di sini saya buatkan tabel untuk FI kali XI kalau kita cari manual, FI dikali log XI, FI dibagi XI, FI dibagi XI kuadrat. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari rata-rata hitungnya. Kita lihat satu persatu dulu. Jadi dari tabel distribusi frekuensi kita akan dapat tentukan ukuran gejala pusat dan ukuran gejala letak. Rata-rata hitung ini semuanya. Kalau rata-rata hitung rumusnya agak beda. Kalau tadi sigma XI per N. Kalau sekarang, kalau data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, rumusnya adalah sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Nah, kalau kita perhatikan ke tabelnya adalah sigma FI, FI XI, 4 dikali dengan 63. Ditambah dengan 6 kali dengan ini. Kalikan ini semua. Nah, berarti kan sama dengan ini dia. Kalau kita cari ini kali ini, dapat ini. X kuadrat ini, min X kuadrat. Untuk menghabiskannya dengan sini adalah min 1. Min 1 kali ini min X kuadrat. Min 1 kali ini min X. Min 1 kali ini menjadi positif dia, 12. Ini habis. Kalau kita kurangkan, ini habis. Yang tinggal min. Nah, kalau kurang di sini, kalikan di sini dulu minnya positif, tambahkan menjadi 13X. Dan dari sini menjadi 12.